Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naluri Bismi Ikhwana dengan NIM 21016095. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan guna memenuhi salah satu mata kuliah saya, yakni Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Ismaniar SPD MPD. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan materi terkait pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Materi pertama mengenai pengertian pilar. Pilar artinya tiang penguat dari batu atau beton. Selain itu, pilar juga diartikan sebagai dasar, induk, dan pokok. Pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pengalaman bagi individu baik secara fisik maupun mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Materi kedua mengenai pembagian pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yakni learning to know. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui atau learning to know berkaitan dengan perolehan, penguasaan, dan pemanfaatan pengetahuan. Belajar untuk mengetahui berimplikasi terhadap diakomodasinya konsep belajar tentang bagaimana belajar atau yang dikenal dengan learning to whole learn dengan pengembangan seluruh potensi konsentrasi pembelajaran, keterampilan mengingat, dan kecakapan untuk berpikir. Lalu yang kedua yakni learning to do. Konsep learning to do berkaitan bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan sehingga mampu membekali siswa bekerja untuk mengisi berbagai jenis lowongan pekerjaan di masa depan. Dalam hal ini, pendidikan diharapkan mampu menyiapkan siswa berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berhubungan dengan ekonomi industri, di mana para pekerja memperoleh upah dari pekerjaannya. Yang kedua, suatu usaha yang kita kenal sebagai wirausaha. Para lulusan sekolah menyiapkan jenis pekerjaannya sendiri dengan mengaji dirinya sendiri, yaitu self-employment. Belajar untuk bekerja, learning to do adalah belajar untuk berlatih, menguasai keterampilan dan kompetensi kerja. Pembagian yang ketiga yaitu learning to be. Belajar untuk manusia yang utuh atau learning to be. Mengharuskan tujuan belajar dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pembelajar menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh adalah manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik aspek ketakwaan terhadap Tuhan, intelektual, sosial, emosi, fisik maupun moral. Bagian yang keempat yaitu learning to live together. Belajar untuk hidup bersama atau learning to live together mengisyaratkan keniscayaan interaksi berbagai kelompok dan golongan dalam kehidupan global yang dirasakan semakin menyempit akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Anak-anak harus belajar dari hidup bersama secara damai, apalagi di alam Indonesia yang multikultur dan multi-etnik, sehingga mereka biasa bersosialisasi sejak awal atau dikenal dengan being sociable. Lalu pembagian yang kelima yakni learning to believe in God. Belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa atau learning to believe in God. Berdasarkan dengan teologi bahwa faktanya Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan, kehendak diri, serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Dengan dua potensi itu, manusia diberi ruang sepenuhnya guna memutuskan dan bersikap, termasuk dalam memilih untuk beriman atau tidak. Demikian materi yang dapat saya jelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.